Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu bunyi-bunyi terus ya. Ada yang mau dikurangi mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Yang lalu kita juga membahas tentang Asy-Syama'ilul Al-Muhammadiyah. Kita lanjutkan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pernah lihat Rasulullah makan? Tidak. Tidak ada fotonya, tidak ada videonya ya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara makannya, cara minumnya, rotinya dan seterusnya. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsati ahadits. Bab tentang sifat makannya Nabi. Bagaimana Nabi makan? Sifat akal, sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Ummu Ka'b bin Malik an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'ab asabi'ahu thalathan. Diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik dari bapaknya bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia mau makan, Nabi yal'aqu asabi'ahu thalathan, maka dia jarinya itu jilid 3. Begini cara makannya. Makan apa itu Ustaz? Begini, makan roti, makan kurma. Karena kalau makan coto tidak bisa begini. Bisa makan coto 3 jari? Makan bubur bisa 3 jari? Hadis yang lalu disebutkan dari Thabit bin Anas qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laika asabi'ahu thalath. Nabi sallallahu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia makan makanan laika asabi'ahu, dia dekatkan dia 3 jarinya thalathan, 3 jari. Ini hadis yang lain. Jadi 3 jari. Sunnahnya Nabi makan 3 jari. Tapi kalau makan roti, makan kurma, makan apa lagi? Yang bisa diambil seperti ini. Bisa makan nasi 3 jari? Bisa setengah mati ini kan? Nah, biasanya berapa jari? 5 jari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ana fala aqul muttaqian. Tadi itu kalau makan tidak begini. Ada orang makan ini. Saking enak makanannya, itu tidak, Nabi makan tidak begini. Kan ada orang kalau saking enak makannya dia begini kan? Fala aqul muttaqian, saya tidak makan sambil bersender ini. Bersender pakai tangan kiri. Putri makan biasa sender? Tidak. Dan makan begini? Tidak. Makannya duduknya bagaimana? Bersila. Ada juga yang begini. Ya. Ada juga yang angkat kakinya, diinjak kakinya, diduduki kakinya di belakang. Oke. Fala aqulu muttaqian.
Nah, itu cara makannya Nabi, cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rotinya Nabi? Roti. Saya dulu tinggal di Mesir, ada roti. Rotinya namanya ish. Ish itu besar, rotinya lebih besar daripada piring. Tahu piring? Lebih besar daripada begini besar. Rotinya begini. Biasanya kita makan pakai full namanya. Full itu kacang. Kacang di Arab itu biasanya makan ish dengan full, ditemani dengan syai, teh. Kalau sudah makan itu langsung makan begini, mengantuk. Kenapa? Karena kenyang. Roti besar pakai kacang. Lalu bagaimana rotinya? Disebutkan an Aisyah annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma syabi'a ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubz sya'irin yawmayn mutatabi'ain. Tidaklah keluarga Nabi itu kenyang dengan makan roti dari gandum selama 2 hari berturut-turut, hatta qadira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi itu meninggal tidak pernah Nabi makan kenyang roti 2 hari berturut-turut. Berarti makannya Nabi tidak kenyang, tidak kenyang. Nah, resep sehat makan itu tidak sampai kekenyangan. Resepnya. Karena ada juga makan, kalau makanan yang dia sukai dia makan tambah terus menerus. Kayak Ella biasa makan nggak? Kalau yang disukai tambah terus. Makan coto tambah terus nasi. Akhirnya sampai di sini. Maka yufaddilu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'ir. Tidaklah katanya ahli bait keluarga Nabi itu mementingkan atau melebihkan atau sangat senang untuk makan roti syair, walaupun roti itu enak. Artinya tidak punya nafsu yang besar untuk memakan itu. Kita kan kalau makanan yang kita sukai rela kita pergi makan kan, berapapun harganya. Contoh, dia hobinya makan papeda, sinonggi, uangnya tinggal 20.000, harga sinonggi 20, pokoknya biar habis uang yang pasti dia makan itu sinonggi. Nabi itu tidak begitu. Maka al-fadl ahli bait itu tidak mementingkan, tidak sangat butuh terhadap dunia, khususnya pada makanan itu. Nah, itu kalau makanan. Ini saya mau percepat karena banyak yang kita mau baca. Itu rotinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan minumannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mau lihat minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilah Aisyah. Sifat wudu Nabi. Ini berbicara tentang sifat wudu Rasulullah SAW ketika ada makanan. Indah ta'am. Baru maja'a fi sifati wudu'i Rasulullah SAW indah ta'am, ketika ada makanan. Bagaimana wudunya Nabi ketika ada makanan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari toilet. Faqurriba ilaihi ta'am, didekatkan kepadanya itu ta'am, makanan. Faqalu, maka berkata para sahabat, ala na'tika biwudu, boleh,
tapi tidak harus berwudu ketika mau makan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar minal ghaib, dari buang air besar. Fa'ata bi ta'am, maka dibawakan dia makanan. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ala tatawadda ya Rasulullah, apakah engkau tidak berwudu? Engkau tidak berwudu dulu mau makan ini. Faqala a'usalli fa'atawadda, apakah saya mau sholat baru saya berwudu? Jadi Nabi itu menyuruh kita untuk berwudu ketika mau sholat. Mau makan tidak perlu pakai wudu untuk makan. Bab tentang maja'a fi qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan wa ba'da ma yafrugu minhu, dan setelah makan. Bagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau makan? Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami ini pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub, sahabat Nabi. Kemudian suatu hari kami bersama dengan Nabi, didekatkan kepada kami ta'aman, ada orang sodorkan dia makanan. Falam ara ta'aman, saya tidak melihat ada makanan. Karena a'lamu barakah minhu awal ma akalna. Sungguh bahwa awal keberkahan itu ialah ketika kita permulaan makan. Wala aqalla barakah fi akhir, dan tidak juga paling sedikit berkah itu di akhirnya. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadza? Ya Rasulullah, bagaimana ini katanya? Qala inna dzakarna ismallah ina akalna. Kata Nabi, sesungguhnya kami itu menyebutkan nama Allah ketika mau makan. Tsumma qa'ada, kemudian duduk. Man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Barang siapa yang makan dan dia tidak menyebut nama Allah, maka dia makan bersama dengan. Jadi kalau mau makan, jangan dulu memulainya kalau tidak dalam keadaan sadar. Tidak dalam keadaan sadar maksud saya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kenapa? Karena makanan yang tidak dibaca bismillah, fa'akala ma'ahu syaitan, maka dia makan bersama dengan. Lihat tak syaitan di sampingnya? Itu di sampingmu, bukan syaitan yang di samping. Nah, maksud saya kalau makan, yang di sekarang ini di samping bukan syaitan. Saat makan, tidak baca basmalah berarti ada syaitan yang makan bersama. Bagaimana kalau ini Ummu Kalsum dari Aisyah radhiyallahu anha. An Ummi Kulsum an Aisyah radhiyallahu. Siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah. Berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Berapa? 11 istrinya Nabi. Aisyah istri keberapa? Aisyah istri keberapa? Ada yang tahu? Saya tidak bawa hadiah. Kalau ada hadiah saya mau kasih hadiah. Nabi Aisyah istri ketiga. Istri pertama namanya Khadijah. Istri kedua namanya Sauda. Istri ketiga namanya Aisyah. Berapa umur Aisyah dinikahi Nabi? 9. Saat masih kecil. Nah, orang Arab itu 9 tahun kayak Desi. Orang Arab 9 tahun kayak Desi. Saya pernah tinggal di Arab. Saya pernah tinggal di Mesir.
Orang Mesir baru 7 tahun 8 tahun sah. 9 tahun sudah kayak Desi. Apakah sudah bersama dengan Nabi? Belum. Nanti bersama dengan Nabi ketika umurnya 11-12 tahun baru sama Nabi. Sudah besar, sudah haid. Itu orang Arab cepat haid. Beda dengan Indonesia. Indonesia nanti kadang haid ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kelas 6 SD. Orang Arab SD sudah haid. Indonesia kenapa? Karena memang beda asalnya. Qala Rasulullah, itu Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Aisyah punya anak? Siapa yang punya anak? Ada yang tahu? Khadijah. Khadijah berapa anaknya? Berapa anaknya Khadijah? 6. 6. Khadijah punya anak berapa? 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Selain Khadijah istri Nabi yang punya anak siapa? Maria Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya Maria Al-Qibtiyah? Ada yang tahu? Ibrahim. 4 nama anaknya Nabi perempuan. Siapa? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nama anak laki-laki 2 siapa? Abdullah dengan Abdullah, siapa lagi? Qasim dan Ibrahim. Makanya kunyahnya Nabi, kunyah itu Abul Qasim. Kunyahnya Nabi Abul Qasim. Saya punya anak laki-laki namanya Uwais, maka saya dipanggil Abu Uwais. Itu namanya kunyah. Orang Arab itu punya nama, punya lakab, punya kunyah. Itu kunyah itu yang pakai abu-abu. Pokoknya Abu Uwais, Abu Abdullah, Abul Qasim, Abu Muhammad dan seterusnya. Itu namanya kunyah. Lakab gelar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian makan, fanasiya, kemudian dia lupa, ayyadhkura ismallahi, maka hendaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ta'amihi, ketika dia makan itu. Falyakul, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa bacaannya? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Siapa yang sering baca ini? Oh, berarti sering lupa. Yang sering baca ini sering lupa. Jangan lupa ketika mau makan, nanti syaitan bersama kita makan. Suatu ketika dikatakan oleh Abi Salamah, dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu ta'aman. Maka masuk si Ali masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu, dan pada sisi Nabi ada makanan. Faqala, dan berkata, udnu ya bunayya, sini dekat-dekat ke sini wahai anakku. Ya bunayya, ya ibni beda dengan ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan anak yang tersayang. Ya bunayya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga Luqman, ya bunayya. Beda, ya ibni beda. Ya waladi lebih beda lagi. Tapi bunayya panggilan sayang kepada anak. Ya bunayya fasammillahi ta'ala
maka hendaknya ucapkan bismillah, sebut nama Allah Ta'ala, wa kul biyaminik, makan menggunakan tangan kanan. Nabi makan menggunakan tangan kanan. Ustaz, tapi saya kidal kiri. Walaupun kiri harusnya belajar pakai tangan, karena keberkahan ada pada tangan kanan. Itu. Nanti sebentar yang mau bertanya silahkan, kita buka tanya jawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'amihi, kalau sudah makan, Nabi kalau sudah makan, qala, berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Kalau kita sering baca wa ja'alna minal muslimin, itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga membaca doa kalau dia sudah makan, biasa membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buah-buahan yang biasa dimakan oleh Nabi. Buah-buah yang biasa dimakan oleh Nabi, yang pertama, Nabi itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitab bil utar. Nabi itu biasa makan kurma. Nabi makan kurma dengan khiyar, seperti mentimun. Jadi timun dengan kurma. Nabi itu makan al-qita itu kal khiyar, seperti khiyar, mentimun. Dia makan dengan rutab itu kurma basah. Kurma itu banyak, ada kurma basah, ada kurma kering, ada kurma muda, ada kurma tua, ada kurma kuning, ada kurma hitam, ada kurma ajwa, macam-macam. Ada kurma besar sekali, ada kurma kecil sekali, namanya kurma muda. Bagi yang belum bisa hamil, biasanya dia minum itu, ditumbuk, namanya kurma muda. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul betih bil-rutab. Nabi itu biasa makan betih. Betih itu semangka. Bil-rutab, semangka dengan kurma. Jadi dia campur kurma dengan semangka. Berarti apa yang dimakan oleh Nabi pasti ada sebagai obat, pasti ada khasiatnya yang baik. Itu kalau fakihannya Nabi. Bab maja'a fi sifati syarab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menurut Aisyah radhiyallahu anha, karena qalat, berkata Aisyah, kana ahabba syarab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman yang paling disukai al-halwal barid. Al-halwal barid. Halwal barid itu barid. Apa itu barid? Dingin. Halwa manisan, yang manis. Yang manis lagi dingin, tidak panas. Minuman yang tidak panas. Halwal barid. Enggak manis dia halwa. Kalau gula-gula itu kan halwa, kue itu kan disebut halwa, halwal barid. Bab maja'a fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum? Caranya Rasulullah minum. Kita ambil dulu ini ya. Caranya Rasulullah minum. Yang pertama, riwayat Ibnu Abbas. Yang pertama,
Tapi ini khusus. Apa kata Ibnu Abbas? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Nabi itu minum air Zam-Zam sambil berdiri menghadap ke sana, menghadap kiblat. Tapi minumnya apa? Air Zam-Zam. Itu bukan air Zam-Zam. Jadi saya tidak duduk. Tapi Nabi kalau minum air Zam-Zam berdiri menghadap ke kiblat sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqan. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah aku bermohon kepadamu supaya diberikan ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wariskan wasi'an, rizki yang luas. Kan enak kalau rezekinya luas, tanah luas saja senang kan. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, dan syifa, penyembuh dari segala penyakit. Kulli da'in wa saqamin, dari segala penyakit dan sakit. Itu doa Nabi ketika itu. Maka adik-adik paling bagus itu minum pagi-pagi. Saya bertanya sama Kiai Rihaman, Pak Kiai, kok Pak Kiai umurnya sudah 24 tahun tapi masih kuat keliling ke Jakarta jalan kaki sendiri? Apa resepnya? Jawabannya, kalau subuh sebelum minum sesuatu, saya ambil air hangat terus campur dengan madu. Saya minum air hangat dengan madu. Itu resepnya. Saya tidak ada madu. Pakai apa? Gula tidak bagus. Gula tidak bagus. Madu yang bagus. Karena kalau gula kalian selalu manis. Jangan gula. Gula juga itu kan nonton Zaidul Akbar itu. Tidak bagus kalau gula, terlalu banyak gula. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Kata Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum qa'iman, pernah berdiri, wa qa'idan, pernah duduk. Nabi pernah berdiri, pernah duduk. Ibnu Abbas berkata, Saqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Saya berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im. Kemudian dia minum sementara dia sedang berdiri. Ini Zamzam ya. Jangan sampai salah. Zamzam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ana yatanaffasu bil ina'i salatan idza syariba. Nabi itu kalau minum begini, bismillahirrahmanirrahim, bernafas, minum, bernafas, bismillah. Nabi itu minum, baca bismillah, kemudian baru minum lagi, kemudian setiap sudah minum membaca alhamdulillah. Barang siapa yang meminum ketika minum bismillah dan selesai alhamdulillah, kata Syekh Sya'rawi, selama air itu ada di dalam perutnya, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Itu. Jadi kalau minum bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah, mudah-mudahan selama ada di sini mau melakukan kemaksiatan dijaga oleh Allah. Kenapa? Masih ada air minum yang dia baca basmalah itu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Nabi itu juga kadang minum bismillah 2 kali, dia bernafas 2 kali, sekali minum lagi, sekali, 2 kali bernafas untuk minum. Ada orang minum lok
Ya, kalau habis main voli terlalu haus, masuk di kamar, ambil pelan-pelan. Makanya cara minum Nabi, Bismillah, kasih keluar, keluar lagi, bernafas. Jangan klak. Tidak begitu cara Nabi. Kenapa penyakit? Jadi semua yang kalau kita ikuti Nabi, semuanya obat sebenarnya. Resep sehat. Walaupun di sini disebutkan karena yatanaffasu fil ina, itu kan biasa minum tempatnya besar, biasa bernafas fil ina ali. Karena Anas bin Malik yatanaffasu fil ina thalathan, dia bernafas di ina itu tempat yang besar untuk minum, bernafas di situ dia untuk minum. Sudah hampir bisa. Kita buka tanya jawab. Oh, buka tanya jawab. Ya, silakan. Yang mau bertanya, tuh. Ya, tuh di belakang. Siapa yang bertanya? Oh, Mirna. Mirna. Ya, mau tanya tentang siapa? Ya, sebesar suaranya Mirna ya. Ya. Apa alasan Rasulullah makan itu tidak sampai kenyang? Alasannya, Nabi itu membagi perut itu menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk pernafasan. 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah ada 9 atau lebih kejelekan makan sampai kenyang. Kejelekannya makan karena kekenyangan. Kalau bahasa Mirna, makan sampai pori. Tadi dia bilang makan sampai tidak bagus. Apalagi yang makan sampai di sini terasa dan sampai di dada dia makanannya. Terlalu banyak makan. Apalagi habis puasa, di puasa mau makan semua, akhirnya seperti mau muntah. Dia pergi tidur terasa naik itu makanan di sini. Tidak bagus. Bagaimana Ustaz dampaknya kepada kesehatan? Kata Nabi itu kalau dia suka-suka makanan dia makan, tetapi tidak sampai kekenyangan. Betul tidak? Tapi dimakan. Apalagi kalau istrinya yang masak. Kalau istrinya masak dia makan. Tapi kalau yang dimasak oleh istrinya tidak enak, Nabi tidak makan. Tidak makan. Paling sedikit dia makan. Apakah Nabi makan? Tidak dimakan. Tandanya Nabi tidak suka. Tapi Nabi marah-marah, tidak marah-marah. Kalau kita sambil marah-marah sambil makan, habis juga itu makanan. Nabi tidak. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tidak makan. Tapi kalau Nabi suka, Nabi makan. Cuma itu tadi, terbatas. Karena perut itu dibagi menjadi 3. Ada makanan, minuman, dan ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Siapa lagi namanya? Ya. Ya. Angkat suaranya ya. Kalau apa? Oh ya.
Setahunya kalau seorang suami tidak mau makan, ya habis waktunya. Ya, masih bisa dijawab ya. Kalau Nabi tidak suka, dia tidak makan makanan. Jadi dia makan saja, tapi ada sesuatu tidak dimakan, tapi tidak dikomentari. Pernah orang Yahudi membawakan Nabi jeruk paling kecut, dibawa di depannya Nabi makan jeruk. Ketika Nabi makan, kecut sekali ini. Abu Bakar juga ingin mengambil jeruk. Kata Nabi, tidak usah Abu Bakar, biar saya saja yang makan. Kenapa? Nabi tidak mau sahabatnya merasa yang sama dengan Nabi kecut, makan jeruk kecut. Itu Nabi begitu. Jadi tapi suami itu harus romantis makan makanannya istrinya. Tapi kalau tidak enak, masa dipaksa pura-pura enak? Jaga perasaan. Tidak. Kalau tidak enak ya tidak dimakan. Beritahu ini kurang garam. Kenapa lagi kurang garam ini? Tapi Nabi tidak berkata-kata kalau tidak. Nabi berhenti saja, tidak berkata-kata. Kalau kita kan paling bilang, kenapa lagi kurang garam? Ini hari ini kurang mood ya, paling. Tapi Nabi tidak berkata-kata. Jadi haruskah kita jaga perasaan istri? Betul, harus dijaga. Tapi jangan juga berpura-pura. Pura-pura padahal tidak enak ini. Aduh. Ya boleh untuk menyenangkan hati istri, ya silakan. Tapi masa mau ditipu terus istrinya? Masa mau pura-pura terus? Enggak. Kalau tidak enak ya tidak enak. Nah, kalau tidak enak ya tidak enak. Tapi saya harus makan ya silahkan makan. Nanti jadi suaminya ya. Kalau tidak enak makan saja. Masih ada yang mau bertanya? Cukup. Masih ada satu lagi ya. Ini orang dia ambil nasi banyak. Kalau dia berhenti mubazir, kalau dia makan kekenyangan. Mana pilihan yang diambil? Jangan membawa penyakit pada diri Anda. Ambil secukupnya, itu pertama. Ambil secukupnya. Kalau nanti mau tambah baru tambah. Malu-malu kita di pesta Ustaz. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah seperti itu sudah kenyang, tinggalkan. Karena dia jadi penyakit. Kalau sudah kenyang, masuk itu jadi penyakit. Penyakit apa? Lebay, malas. Orang yang kenyang terus itu malas. Kenapa? Inginnya mau tidur. Makanya Imam Ghazali khusus bab makan itu dia bahas. Kenapa? Karena orang yang sufi itu orang yang rajin ibadah itu rata-rata tidak makan banyak. Rata-rata tidak kenyang dia. Kenapa? Karena kenyang bisa mempengaruhi. Tapi stres penting. Ya itu kita manusia biasa. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara dua pilihan, apakah saya mazir ataukah saya berhenti? Ikuti Nabi. Kalau kenyang berhenti. Makanya ambilnya jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu mau ambil banyak-banyak, padahal tidak bisa dihabiskan. Ya, kalau Desi secukupnya ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis dan doa khatmul Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma yassirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma fi'ilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.